Teman-teman, sedang berjumpa dengan Anda kembali. Saya Evan Jaya. Kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang berzodiak Gemini di bulan Mei 2022. Pesan alam semesta ya. Sebelum saya memulai, Anda langkah baiknya saya mengajak Anda untuk bisa like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi informasi ramalan terbaru buat Anda semuanya seperti biasanya ya. Dan saya bisa membantu Anda dalam siklus kehidupan yang kalian jalankan sehari-harinya. Oke teman-teman, hasil ramalan ini mengenai tentang kunci keberhasilan, kunci kesuksesan orang yang berzodiak Gemini. Kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, kita akan mengambil kartu pertama. Untuk kamu orang yang berzodiak Gemini, ini sudah saatnya kamu memiliki ataupun memilih berpikir lebih logika ataupun berpikir lebih panjang dalam mengambil sebuah jalan ya. Jadi selama ini kamu selalu merasa bahwa jalan kamu hanya terpaku ataupun terfokus dengan rencana yang akan kamu tujuankan ya. Ready Start ini mengatakan bahwa kamu harus bisa memiliki sebuah perjalanan hidup kamu dengan kombinasi ya. Jadi kamu jangan hanya bisa terfokus dengan rencana tujuan kamu yang itu saja. Tapi kehidupan kamu itu hanya monoton dan tidak memberikan sebuah sisi yang baik ya. Jadi di satu sisi ada coming apart. Ini mengatakan bahwa sudah saatnya kamu sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan sekitar kamu. Sudah beradaptasi dengan apa yang akan kamu janjikan ke masa depan. Apa yang sudah kamu dapatkan, apa yang kamu rasakan. Ini sudah waktunya kamu bisa lebih menggali inspirasi kamu dan mencari sebuah kebenaran hidup kamu. Sebenarnya apa yang kamu cari? Sebenarnya apa yang kamu fokuskan ke depannya? Jadi semuanya itu bisa tergambarkan dengan sisi yang baik. Aura kamu di bulan 5 ini harus punya fokus yang cukup berbeda ya. Jangan hanya kamu fokusnya hanya itu saja dan kamu tidak membenarkan dalam diri kamu itu apa yang seharusnya kamu kerjakan. Jadi apa yang kamu janjikan tidak memberikan sebuah sisi energi yang baik. Jadi dalam diri kamu tuh seperti apa tidak memberikan sebuah sisi yang bagaimana akan kamu janjikan ke masa depan ya. Jadi itulah yang saya lihat. Jadi mengenai aura kamu tuh sebenarnya cukup bagus, cuman diarahkan supaya kamu tuh bisa lebih positif dan memikirkan segala sisi baiknya tuh dengan tidak hanya fokus satu arah tujuan, tapi boleh 2 ataupun 3 karena segala sesuatunya tuh yang saya lihat kamu masih belum bisa membenarkan jiwa kamu. Sepertinya apa yang kamu inginkan kamu selalu mengunci, menghambat dan kamu selalu tertutup dengan diri kamu. Kamu tidak ada sebuah openness. Sedangkan apa yang kamu pikirkan kamu hanya bisa terpuruk dan kamu tidak menjadikan sebuah kebenaran. Kehidupan kamu tidak memberikan sebuah kenyamanan ataupun sebuah kebesaran, sebuah motivasi yang bagaimana untuk memberikan sebuah pergerakan dalam hidup kamu. Jadi itulah yang saya rasakan, hidup kamu, jiwa kamu tuh tertekan batin gitu loh. Kamu tidak mencari tujuan kamu tuh seperti apa. Kamu tuh terkunci. Terkuncinya oleh siapa? Diri kamu sendiri. Sebenarnya kamu punya masa depan. Sebenarnya kamu sudah punya arah tujuan yang dari dulunya sampai sekarang. Tapi kamu selalu menutupinya. Entah kenapa kamu selalu menutupi itu semua. Sehingga kamu tidak memberikan sebuah secerca harapan baik. Harapan yang baru yang bagaimana kamu sikapi tidak memberikan sebuah sisi yang memberikan sebuah movement positif ya. Jadi positif outlook pun juga tidak ada sama sekali. Jadi apapun kamu inginkan tidak berjalan dengan baik. Jadi kamu mengunci dan kamu memendam segala sesuatunya sehingga kamu tidak mencari apa yang sebenarnya mendapatkan sebuah masa depan yang sebenarnya yang akan kamu langsungkan ke depannya. Itu yang saya lihat ya. Nah, lalu dengan siklus kehidupan kamu, apa yang bakal terjadi di bulan Mei ya? Ini kalau yang saya lihat di sini, kamu harus mulailah menyikapi kehidupan kamu yang sebenarnya. Kamu harus mulailah mengoreksi diri ya, membina diri kamu harus bisa cari tahu kebenaran hati jiwa kamu seperti apa, kehidupan kamu ke masa depan kamu tuh seperti apa. Kamu harus bisa lebih buka secara kekeluargaan, jangan kamu selalu tertutup ya. Jadi sebenarnya arah tujuan kamu ke masa depan tuh yang saya lihat di sini dari kartunya sangat bagus sekali. Hanya saja mungkin dari segi pasangan kamu, dari segi kekeluargaan kamu, mungkin dari segi lingkungan sekitar kamu. Jadi makanya akhirnya kamu jadi tertutup ya. Jadi tidak ada sebuah close ya. Jadi tidak ada sebuah openness gitu ya. Jadi kamu selalu tutup dan tutup sampai sekarang sehingga kamu tidak memberikan sebuah sisi yang baik. Jadi dengan kartu ini di sini dia mengatakan bahwa
segala sesuatu yang sudah kamu simpan, yang sudah kamu tutup rahasiakan sampai selama ini untuk sebuah ke masa depan kamu, sebuah arah tujuan kamu yang sebenarnya yang kamu inginkan, nanti di bulan 5 ini nanti akan segera terungkap dengan sendirinya dari mulut kamu, dari ucapan kamu. Jadi itu semuanya itu akan dengan sendirinya tergambarkan secara emosional dan positif, yang bagaimana nanti akan mendapatkan sebuah keberkahan, kelimpahan, dan rezeki yang cukup besar di bulan 5 ya, di bulan Mei. Jadi di satu sisi kamu juga nanti di bulan Mei ini kamu jangan terlalu capek ataupun terlalu lelah ya, karena badan kamu bisa lemah dan bisa masuk ke rumah sakit ataupun jatuh ya, jatuh bangun karena mungkin kelelahan. Jadi di bulan 5 ini ada banyak peluang kesempatan emas yang bisa kamu dapat ya. Ini ada sebuah kelimpahan dan kelimpahan rezeki yang bakal bisa kamu terima, asalkan kamu bisa lebih terbuka apa ya, berpikiran terbuka, berpikiran lebih jernih. Kamu jangan hanya monoton saja, kamu jangan hanya menjalankan sebuah fokus kamu itu yang itu saja. Sebenarnya coba kamu pikirkan ya, apa yang bakal terjadi selama ini yang kamu lihat di sini ya. Coba kamu pikirkan dengan sendiri setelah kamu mendengarkan sebuah ramalan ini, kamu berpikir dulunya rencana tujuan saya itu seperti apa, dan sebenarnya yang saya inginkan itu apa. Jadi kalau kamu sudah menemukan apa yang kamu rencanakan, apa yang kamu tujuankan yang dulunya, kamu terapkanlah sampai hari ini. Kamu terapkanlah untuk ke masa depan kamu. Karena itulah yang terbaik dan itulah yang memberikan sebuah sifat contoh yang bisa memberikan sebuah pergerakan hidup kamu. Ya. Jadi kehidupan kamu itu diharuskan, pesan alam semesta mengatakan, dengarkanlah intuisi kata hati kamu kembali. Berikanlah sesuatu sisi yang baik. Kamu pikirkanlah arah tujuan kamu yang sebenarnya yang kamu inginkan, bukan sebagai keluarga kamu, pasangan kamu, atau komitmen kamu, ataupun sebuah rencana kamu yang sekarang kamu kedepankan. Nah, kamu kan bisa merasakan, bahwa kenapa rencana tujuan saya ini, yang saya fokusnya ini, kok tidak pernah bisa membuahkan hasil ya. Nah, coba kamu pikirkan yang dulunya itu, kamu sudah rencanakan tujuan kamu ke masa depan kamu seperti apa. Kamu pikirkan dulunya seperti apa. Lalu kamu tunjukkan lagi. Jadi di bulan 5 ini ada sebuah jalan terbuka untuk sebuah peluang kesempatan emas. Itu yang saya lihat ya. Jadi di sini kamu harus benar-benar menyikapi dengan sebuah kedewasaan. Jangan hanya kamu berani takut tapi tidak berani memanipulasi, tidak berani mengambil keputusan. Akhirnya kamu hanya terpenjara dan terpenjara dalam sebuah komitmen dan fokus yang seharusnya sudah kamu tahu itu tidak bisa membuahkan hasil, tapi kamu selalu hidup di dalamnya. Itu yang saya lihat ya. Nah, jadi kalau yang saya lihat di sini ya, tindakan apa yang akan kamu hadapi, yang akan kamu jalankan ke depannya di bulan Mei. Carilah sebuah jalan resolusi kedamaian, resolusi jalan terbuka yang bisa memberikan sebuah sisi yang baik kepada kamu, dan mintalah sebuah petunjuk, mintalah sebuah perlindungan, keberkahan kamu, petunjuk dari Tuhanmu. Bagaimana akan kamu jalankan ke depannya. Rencana tujuan kamu yang dulunya yang belum pernah kamu jalankanlah sampai saat ini. Ya, kamu jalankanlah saat ini. Mudah-mudahan apa yang kamu rencanakan bisa membuahkan hasil. Jadi ada sebuah Tuhan bisa memberikan sebuah berkat rezeki kepada kamu jika kamu benar-benar bisa berkata yakin dan percaya bahwa kamu bisa melakukan yang terbaik. Di sini kartu ini mengatakan bahwa sudah saatnya kamu bangun, bangkit secara seutuhnya, seluruhnya kamu bangkit semuanya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, dari cara berpikir kamu, dari cara mengucap, dari cara berucap, dari cara bertindak. Jadi kamu harus bisa ada sebuah perubahan. Jangan kamu selalu hidup dalam sebuah ketenaran, hidup dalam sebuah kebohongan, penipuan, kepalsuan. Sudah tahu kamu fokus tidak bisa memberikan sebuah hasil, tapi kamu selalu hidup di dalam fokus yang benar-benar membuat kamu susah, menderita, dan sangat pelik. Jadi kamu bangun secara harfiah, secara wajar, kamu berikanlah sebuah sisi yang baik, maka semuanya itu akan tergambarkan dengan sendirian dengan sebuah ungkapan kebenaran yang sesungguhnya ya. Nah, jadi ini mengenai tentang kunci kesuksesan yang kamu lihat. Hidup kamu, pemikiran kamu harus ada sebuah varian kombinasi. Pemikiran kamu tidak boleh hanya satu fokus, tapi 2 atau 3 fokus ke depannya. Karena
Satu fokus belum tentu bisa menjanjikan sebuah hal yang baik. Fokuslah kedua, ketiga. Mana tahu fokus yang ketiga adalah sebuah sisi yang cukup bagus sekali ataupun cukup mantap ataupun cukup paten dalam apa yang akan kamu capai nantinya. Jadi kehidupan kamu tidak perlu takut-takut, tidak perlu membohongi diri kamu sendiri, karena itu semua akan memberikan kamu sebuah kesusahan dan penderitaan. Terus juga kehidupan kamu juga harus ada sebuah kebijaksanaan. Hidup kamu bukanlah orang lain yang memegang kendali, tapi hidup kamu sendiri yang harus memegang diri kamu sendiri. Bagaimana kamu menopang diri kamu, bagaimana kamu bisa menjadikan sebuah pedoman hidup kamu. Barulah kamu bisa mencari tahu kebenaran hati kamu itu sebenarnya apa. Jadi akan kamu capai ke depannya itu hoki rezeki dewa penolong yang seperti apa yang kamu idamkan. Nah, cobalah kamu berpikir dulu, dan dulunya kamu sudah pernah sempat ingin merencanakan tujuan yang akan kamu buatkan ke masa depan, ya. Jadi kamu pikirkan, udah kamu dapatkan jawaban, usahakan kamu banyak berdoa dan mintalah petunjuk. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan baik. Karena yang saya di sini dengan kartu ini mengatakan bahwa pesan alam semesta mengatakan kamu ada banyak peluang dan kesempatan emas. Jadi ada great fortune. Jadi ada berkat kelimpahan yang bisa kamu terima di bulan 5 ini, ya. Jadi segala sesuatunya akan sangat cukup bagus sekali jika kamu bisa berpikir lebih mantap lagi ke depannya. Ingat, jangan membohongi diri sendiri dan jangan berpikir bahwa kamu itu selalu fokus dan kamu selalu mengambil tindakan itu sudah benar-benar yakin, padahal kamu itu semakin menderita dan kesusahan. Jadi kamu harus bisa bangkit seutuhnya, bangkit dan bangun, jauhkanlah segala hal yang tidak baik, yang sudah tahu kamu tidak membuahkan hasil. Kamu harus bisa bangkit dari sebuah keterpurukan, ya. Coba kita akan lihat lagi dari segi asmara percintaan. Untuk kamu asmara percintaan orang berzodiak Gemini, apa yang dia mau dari kamu, ya. Nah, jadi pasangan ini apa yang dia mau dari kamu? Dia pengen ada sebuah penyatuan hati, penyatuan jiwa, dan penyatuan perasaan lah, ibarat begitu, ya. Jadi dia pengen ada bentuk perhatian yang cukup lembut, ada perhatian yang cukup kuat antar satu sama lain, dan bisa memberikan sebuah efek yang cukup menjanjikan sebuah komitmen yang baik, ya. Dan bisa menciptakan sebuah masa depan yang cukup menjanjikan, sebuah komitmen yang bisa diarahkan sebuah arah tujuan yang cukup mapan dan lebih berprestasi, ya, sehingga bisa memberikan sebuah sisi yang baik. Nah, jadi dalam diri kamu ada penyatuan jiwa, penyatuan hati, dan sentuhan fisik. Jadi dia pengen ada sebuah hasrat yang benar-benar bisa dirasakan, benar-benar bisa dijalankan dengan sisi yang baik dalam penyatuan jiwa, ya, supaya bisa lebih hidup harmonis dan lebih rukun, ya. Itu adalah asmara percintaan apa yang dia mau dari kamu. Oke, kita akan lihat, kita akan mengundi satu kartu, satu shio itu yang lebih berperan ataupun memiliki sebuah kesamaan dengan orang yang berzodiak Gemini itu shio apa, ya. Kita akan menarik satu kartu, kita akan mengocok dulu. Orang yang bersio kuda, ya. Oke, di sini kita akan melihat untuk kamu orang yang bersio kuda. Kita akan menarik dulu satu. Nah, ini adalah orang yang bersio kuda, ya, ini, ya. Jadi kamu udah cukup dimengerti, ya, diri kamu itu memiliki sebuah kesamaan dengan siklus kehidupan orang yang berzodiak Gemini, punya pengaruh kehidupan yang cukup besar dengan orang yang bersio kuda, ya. Oke, teman-teman, kita akan menarik lagi satu kartu, kata kebijakan, kata bijak kehidupan yang akan kamu sikapi ke depannya bagaimana di bulan 5, ya. Kita akan menarik satu kartu. Nah, di sini kita akan dekatkan dulu, ya. Di sini mengatakan bahwa menjadi orang yang tangguh dan sukses tidak dapat diwujudkan dalam sehari semalam. Seperti dongeng membangun candi Prambanan. Ketangguhan dan kesuksesan datang dari banyak proses yang terkadang menyakitkan.
tetapi terus menempa kita menjadi tangguh dan dipersiapkan untuk menjadi orang yang sukses ya. Nah, jadi adalah kata kebijakan kehidupan. Jadi kamu untuk menjadi orang tangguh dan sukses harus bisa melakukan dengan setahap demi setahap ya. Jadi untuk mencapai kesuksesan, untuk mewujudkan segala sesuatunya itu untuk membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Jadi ketangguhan dan kesuksesan datang dari banyak proses yang terkadang menyakitkan ya, tetapi terus menempa kita menjadi tangguh dan dipersiapkan untuk menjadi orang sukses ya. Nah, ini adalah sebuah kebijakan bijaksana dalam kehidupan kamu dalam menerapkan segala sisinya. Sisi baik yang bagaimana akan kamu capai, itulah yang nanti akan diberikan sebuah energi, movement energetik ya. Jadi apapun yang kamu rencanakan sudah dirincikan, apa yang akan kamu capai nantinya bisa benar-benar tercapai dengan baik. Jika kamu bisa berpikir lebih positif dan bentuk pemikiran yang cemerlang dalam melakukan segala sesuatunya. Ingat, jangan hanya berfokus dengan satu pendirian, tapi fokuslah pada berbagai variasi, berbagai kombinasi yang akan kamu capai ke depannya ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Orang siklus kehidupan orang berzodiak Gemini pengaruh dengan orang bersio kuda ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA saya 0819 196358339. Jika ingin melakukan pencerahan aura ataupun magic money ataupun jimat keberuntungan bisa mencari saya di nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ya. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya. Koko Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.